Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Syukronima. Hari ini saya akan membahas tentang teori dan terapi konseling. Yang pertama ada terapi realitas. Nah, apa sih terapi realitas itu? Sebelumnya saya akan menceritakan sedikit tentang sejarah terapi realitas ini. Terapi realitas ini dikembangkan oleh William Glasser pada tahun 1960-an. Awal mulanya terapi realitas ini dikembangkan yaitu Glasser memandang psikoanalisa sebagai model perlakuan yang kurang memuaskan atau kurang efektif. Nah, oleh karena itu, ia termotivasi untuk memodifikasi konsep-konsep psikoanalisa dan mengembangkan pemikirannya sendiri berdasarkan pengalaman hidup dan pengalaman klinisnya. Karena terapi realitas ini berfokus pada kehidupan saat ini, maka Glasser menganggap bahwa terapi realitas ini sangat efektif untuk jangka pendek, meskipun bukan pada saat itu. Oke, selanjutnya yaitu pengertian terapi realitas. Terapi realitas ini yaitu suatu sistem yang difokuskan pada tingkah laku sekarang dan sebuah metode konseling dan psikoterapi perilaku kognitif yang sangat berfokus pada interaktif dan merupakan salah satu yang telah diterapkan dengan sukses dalam berbagai lingkup. Jadi terapi realitas ini yaitu terapi yang berfokus pada masalah saat ini. Nah, jadi si konselor ini akan mengajak konseli untuk berpikir bahwa ini adalah realitas kehidupannya yang sekarang, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, sudah disinggung tadi, kita bahas sedikit lagi, yaitu tujuan dari terapi realitas ini yaitu untuk membantu konseli mengenali identitas dirinya. Nah, jadi setelah konseli mengenali identitasnya, maka dia akan mengetahui arah dari hidupnya. Oke, selanjutnya yaitu tahap-tahap konseling. Di sini terapi realitas memiliki 8 kurang lebih tahap konseling. Yang pertama yaitu ada keterlibatan pada konseling. Yang pertama yaitu pada tahap pertama ini konselor akan membangun hubungan dengan konseli, yang mana konselor ini harus bersikap ramah, menunjukkan empati kepada konseli agar konseli itu memiliki kepercayaan kepada si konselor ini. Nah, dengan begitu setelah saling menumbuhkan rasa empati, rasa percaya, maka otomatis konseli ini akan bercerita atau mengutarakan semua masalahnya kepada konselor ini. Dengan begitu, konselor juga akan dimudahkan untuk lebih banyak menggali data tentang konseli. Tahap kedua, yaitu fokus pada perilaku sekarang. Nah, setelah konseli tadi terlibat atau melibatkan diri kepada konselor, nah, konselor sekarang mengambil tindakan yaitu menanyakan apa yang harus dilakukan saat ini kepada konseli. Nah, konselor akan menanyakan apa yang tadi, terus konseli akan mengungkapkan ketidaknyamanan dari masalahnya tersebut. Apa yang ia rasakan dengan masalah itu. Lalu konselor meminta konseli mendeskripsikan hal-hal apa yang saja yang telah dilakukan dalam menghadapi kondisi tersebut. Nah, secara rinci yaitu bisa melalui eksplorasi atau picture album keinginan dari konseli itu, terus menanyakan apa yang benar-benar diinginkan dari konseli. Terus setelah itu menanyakan apa yang terfikir oleh konseli tentang yang diinginkan orang lain dari dirinya dan menanyakan bagaimana konseli melihat tersebut. Jadi konselor ini akan memancing konseli untuk bertanya apa yang diinginkan oleh konseli, apa yang benar-benar diinginkan konseli,
apa yang harus dilakukan konseli kepada orang lain dan bagaimana cara ia melihat dari sudut pandangnya tersebut. Selanjutnya yaitu ke tahap ketiga, yaitu mengeksplorasi total behavior counseling. Nah, si konselor ini menanyakan apa yang dilakukan oleh konseli, yaitu konselor menanyakan secara spesifik apa saja yang telah dilakukan oleh konseli ini. Cara pandang dalam konseling realita itu yaitu di sini bukan kecemasan konseli yang harus diselesaikan, yaitu melainkan apa saja yang telah dilakukan untuk menghadapi ujian. Jadi klien ini akan mengetahui, setelah mengetahui identitasnya tadi seperti yang sudah kita bahas dari awal, maka dengan begitu dia akan tahu apa yang akan dilakukannya untuk menghadapi ujian yang telah diberikan, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu konseli menilai diri sendiri atau mengevaluasi diri sendiri. Nah, tahap keempat ini konselor menanyakan kepada konseli apakah perilaku tersebut sudah baik baginya. Nah, fungsi konselor di sini bukan untuk menyalahkan konseli, yaitu tetapi membimbing konseli untuk menilai perilakunya saat ini, seperti itu. Nah, apakah ia cukup terbentuk dengan perilakunya tersebut, dan menanyakan komitmen konseling untuk mengikuti proses konseling tersebut. Nah, jadi setelah si konseli ini sadar bahwa misalnya perilakunya tersebut itu maladaptif, maka dengan begitu konselor akan membimbingnya untuk melakukan terapi supaya tingkah lakunya tersebut menjadi adaptif, seperti itu. Selanjutnya tahap kelima. Nah, yang selanjutnya yaitu merencanakan tindakan yang bertanggung jawab. Setelah konseli sadar dengan perilakunya itu seperti tadi, maka di sini sudah mulai terbentuk atau merencanakan treatment apa yang akan dilakukan oleh konseli supaya perilakunya tersebut bisa sedikit berubah. Dan treatment di sini yaitu harus terbentuk dengan konkret. Selanjutnya yaitu membuat komitmen. Ya, hampir sama dengan tadi, yaitu setelah si konseli dan konselor ini menyusun sebuah rancangan atau komitmen, maka proses konseling ini akan mulai seperti itu dengan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh pihak masing-masing. Selanjutnya yaitu tahap ketujuh, tidak menerima permintaan maaf atau alasan konseli. Di sini konselor menanyakan bagaimana perkembangan treatment yang dilakukan oleh konseli setelah melakukan komitmen tadi. Nah, jika konseli ini gagal melakukan treatment itu, lalu minta maaf kepada konselor bahwa dia tidak bisa. Nah, konselor ini tidak boleh tidak wajib untuk menerima permohonan maaf dari konseli tersebut. Nah, di sini konselor tidak boleh menanyakan kepada konseli misalnya mengapa kok gagal begitu. Itu lebih baik dihindarkan karena si konseli ini akan berpikir bahwa kenapa sih begitu. Dan konseli akan mencari alasan berbagai macam kenapa dia gagal tersebut. Lebih baik si konselor ini membimbing konseli lagi dengan melihat bagaimana rancangan-rancangan yang telah mereka buat seperti itu. Nah, di sini sudah tahap terakhir yaitu tindak lanjut atau follow up. Dan tadi sudah treatment seperti itu. Nah, di sini tindak lanjut yaitu bertujuan untuk mengakhiri sebuah konseling. Nah, apabila konselor atau konseli merasa bahwa
konseling ini berhasil, maka proses konselingnya sampai situ. Tetapi jika tidak berhasil atau kurang berhasil, maka follow up harus dilanjutkan seperti itu. Baik, saya akan menceritakan kasus sedikit, yaitu nama samaran ya, saya kasih HN. Nah, HN ini memiliki masalah trauma karena sebulan yang lalu ibunya meninggal dunia. Nah, dia semenjak ibunya meninggal, dia menjadi murung, sedih. Dia tidak menerima bahwa ibunya telah tiada di dunia ini gitu. Sampai kelamaan dia menjadi kayak kurang aktif sama teman-temannya. Terus dia belajar juga kurang konsentrasi begitu. Nah, singkatnya di sini konselor ini langsung ya mengidentifikasi masalah dari HN tersebut, yaitu ternyata benar bahwa bulan lalu ibunya meninggal dunia seperti itu. Lalu kita lakukan langkah-langkah konseling tadi yang sudah dijelaskan seperti itu. Lalu kita lanjut ke treatment saja. Nah, di sini konselor dapat memberikan sebuah contoh misalnya kepada orang lain. Misalnya ada orang yang memiliki masalah yang sama misalnya dengan si konseli ini. Lalu konselor juga menanyakan apakah dengan apakah dengan sifat yang sekarang, perilaku yang sekarang membuat konseli ini nyaman, ataupun sebaliknya apakah jika dilihat sama ibunya, mungkin ibunya juga di sana akan bahagia. Apakah bahagia seperti itu? Nah, konselor akan mengajak konseli untuk menerima kenyataan bahwa semua manusia akan mati seperti itu. Akan diberikan nasihat-nasihat yang bisa membangkitkan motivasi dan menerima kenyataan dari apa yang menimpa si konseli saat ini seperti itu. Singkatnya seperti itu. Nah, mungkin terapi realitas ini sangat membantu konseli yang memiliki masalah yang saat ini, yang bagaimana si konseli ini tidak menerima atau belum menerima kenyataan yang dihadapi saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.